wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Pada kesempatan yang lalu kita telah masuk pada kaidah al-masghul la yusghal, bahasanya suatu yang disibukkan maka disibukkan dengan suatu hal, suatu akad, maka tidak boleh kemudian disibukkan dengan akad yang lainnya. Dan kita telah baca kaidah ini sebagaimana yang datangkan oleh nazim dan juga syarih sekaligus, dan juga kita telah sebutkan tambahan yang terkait dengan kaidah. Kemudian kita akan masuk pada kaidah yang setelahnya, yaitu terkait dengan man adda min ghairi haqqan. Barang siapa yang menunaikan terhadap selainnya, misalnya terhadap saudaranya atau kawannya dan yang lainnya, suatu hak. Itu suatu hak, baik itu terkait dengan hutang, terkait dengan hutang, dan nanti akan disebutkan falahu arruju'in nawa. Maka baginya kembali. Maksudnya rujuk yang bisa dia meminta kembali dari apa yang dia tunaikan. Innawa, apabila dia meniatkan. Jadi sebelum dia membayarkan hutang kawannya atau saudaranya, dia niatkan rujuk. Dia niatkan rujuk, maksudnya dia akan minta kembali. Jadi dipahami, maksudnya niat rujuk yaitu akan dia minta kembali. Karena ini mimbab ta'awun. Ta'awun, misalnya antum lihat misalnya temannya tiap hari ditekan oleh orang lain yang memiliki uang tersebut, kemudian diminta, kemudian memang masih kesusahan, tapi yang meminta ini tidak mau tahu, kemudian misalnya antum ingin membantunya, kemudian antum menyiapkan kalau dia nanti sudah punya uang maka saya akan minta kembali, apabila diniatkan maka boleh baginya untuk meminta kembali kepada kawannya tadi yang dibayarkan hutangnya terlebih dahulu, yang dibayarkan hutangnya terlebih dahulu, bisa diminta kembali. Jadi ini adalah kalau tidak, bagaimana kalau tidak meniatkan? Berarti terhitung itu adalah mimbab fa'il khair, yaitu melakukan kebaikan, tidak meniatkan. Apabila tidak meniatkan jangan meminta. Makanya diniatkan apabila dia membantunya, bahasanya dia ingin uangnya juga dikembalikan, seperti itu maka dia niatkan. Kemudian siapa yang baca kaidahnya? Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaik. Qala an-nadhim rahimahullahu ta'ala, wa man yu'addi an akhihi wajiba lahu ar-ruju'u in nawa yutaliba. Kemudian berkata nazim rahimahullah ta'ala, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, pada bait yang ke-46, wa man yu'addi an akhihi wajiba. Barang siapa yang menunaikan dari saudaranya, yaitu suatu kewajiban, jadi kewajiban, nanti juga akan dijelaskan bahasanya di sana kewajiban ini tidak mutlak begitu saja. Jadi kewajiban yang di situ memang bisa menerima ganti, bisa menerima ganti, bukan nanti kewajiban terkait dengan zakat atau terkait dengan kafarat dan yang semisalnya. Di kewajiban yang memang bisa menerima ganti. Lahu ruju'u in nawa yutaliba. Boleh baginya rujuk, yaitu kembali, yaitu meminta kembali. In nawa, yaitu apabila dia berniat, dia niatkan, kemudian dia nanti bisa yutaliba, yaitu dia niatkan. Maka niat untuk meminta kembali ini diniatkan di muka, diniatkan di awalnya ketika dia mau membayarkan hutangnya saudaranya misalnya, maka dia niatkan bahasanya nanti kalau dia sudah lapang, saya akan minta kembali. Kalau tidak, berarti dia telah berbuat kebaikan, niatkan bahasanya lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini apabila dia meniatkan boleh dia minta kembali. Berkata syarih
hafizallahu rahimahullah taala, wa makna dari bait ini, anna kullaman adda an ghairihi dainan wajiban alaih, bahwasanya semua atau siapa saja yang menunaikan dari selainnya yaitu suatu hutang yang wajib padanya, jadi membayarkan hutang, wa nawa aruju alaih, kemudian dia meniatkan kembali padanya, yaitu meniatkan untuk minta kembali, fa innahu yarji'u alaih, maka dia boleh rujuk, itu boleh dia memintanya kembali ketika yang dibayarkan ini sudah memiliki uang, telah memiliki kelapangan. Wa yalzam al muadda anhu, dan wajib bagi orang yang ditunaikan tadi, bisa dipahami ya, dan wajib bagi orang yang ditunaikan tadi ma'adahu anhu, ini wajib baginya apa yang saudaranya telah menunaikan darinya, apa yang saudaranya itu telah menunaikan darinya, yaitu mengembalikan dari apa yang telah dilakukan oleh saudaranya, yaitu yang membayar hutangnya terlebih dahulu. Kemudian wa yadkhulu tahta hada, maka masuk dalam bait syair ini, dalam nazm ini, yaitu jami'u duyunil adamiyin, itu semua hutang-hutang anak Adam. Jadi semua yang terkait dengan hutang masuk dalam hal ini. Baik itu minal qard, yaitu baik itu terkait dengan qard, yaitu pinjaman. Kemudian salam, misalnya seorang mau membayari salam, apa salam? Salam, apa salam? Assalamualaikum. Apa salam? Salam di sini adalah jual beli salam. Jadi jual beli salam itu adalah jual beli ada kesepakatan antara dua belah pihak, kemudian kemudian uangnya dibayar terlebih dahulu. Jadi jual beli salamnya itu pesan atau inden, Antum pernah dengar inden? Pesan dulu. Barangnya belum ada. Saya butuh beras 5 ton. Berapa nanti pas waktu panen setelah 4 bulan. Tapi salam ini harus dibayar di muka. Jadi jual beli salam itu harus bayar uangnya di muka. Kenapa? Karena orang yang meminta jual beli salam ini, yang setuju dengan jual beli salam ini nanti akan mendapatkan harga yang lebih murah. Jadi yang bayar uang ini dulu nanti akan mendapatkan barang yang diinginkan itu jauh lebih murah. Makanya dia korban dulu uang. Jadi uangnya dibayarkan dulu. Dan keuntungan bagi si penjual nanti dia bisa mengolah uang tunai tersebut. Jadi antara pembeli dan penjual ini ada keuntungan selama di situ disepakati sesuai dengan syariat. Sebagaimana sabdanya alaihi salatu wasalam, yaitu man aslafa fi syai'in, barang siapa yang melakukan salam. Aslaf di sini, jadi salam itu ada namanya juga salaf. Bisa disebut dengan salaf, bisa disebut dengan salam, yaitu pesan dulu. Barang siapa yang melakukan salaf atau salam bisyai'in pada suatu, fa fi kailin maklum, itu pada takaran yang dimaklumi. Jadi beras 5 ton. Fi kailin maklum itu saya butuh beras 5 ton. Sekarang belum ada. Berasnya belum ada. Nanti akan diberikan atau dikasihkan setelah setelah panen. Misalnya setelah 4 bulan, maka ini fi kailin maklum, yaitu pada takaran yang maklum 5 ton misalnya. Kemudian wa waznin maklum, atau wazannya maklum, misalnya timbangannya diketahui, kemudian ila ajalin maklum, itu hingga waktu yang telah ditentukan, itu waktu yang telah disepakati. Ini maka boleh jual beli salam. Kemudian si pembeli harus membayarkan uangnya terlebih dahulu dengan tunai, dengan cash, dibayarkan cash terlebih dahulu, hingga nanti pada waktu yang telah ditentukan diserahkan barang tersebut kepada pembeli. Ini jual beli salam. Maka apabila ada seorang yang enggak punya uang yang mau beli ini, kemudian dibayari dulu. Kemudian saya niatkan nanti saya minta kalau sudah dia punya. Bisa dipahami nih. Jadi orang yang beli itu enggak punya uang tapi dia mau pesan. Tapi ada orang yang mau bantu. Kemudian dia niatkan mau meminta kembali, maka bisa. Kemudian wassalam wa atman as-sila, dan juga harga barang.
Ya, baik harga barang, seorang mau beli sesuatu kemudian ya enggak punya uang, kemudian ada yang membayari terlebih dahulu. Wa nafaqat al-wajibah ya li zaujat, baik itu apa? Nafkah yang wajib ya bagi istri ya, dan juga bagi ya mamalik yaitu budak ya, wal aqarib dan juga nafkah bagi kerabat, wal baim yaitu nafkah bagi apa? Ya binatang ternak yang dimiliki. Apabila seorang itu apa? Mau ya memberikan bantuan, kemudian apa? Dia niatkan untuk kembali padanya, maka apa? Nanti ya ketika yang dipinjami ini apa? Telah memiliki kemudahan dan memiliki uang, maka bisa minta kembali. Bisa dipahami ya? Ya masuknya pada banyak perkara. Wa yadkhulu fi hadza qada'ud dhamin. Ya, dan juga masuk pada perkara ini adalah qada'ud dhamin, yaitu apa? Ya mengqada, yaitu membayar, melunasi. Ad-dhamin yaitu orang yang ya menjadi dhamin, yaitu penjamin. Ya, menjadi penjamin ya. Kemudian apa? Dibayari terlebih dahulu. Ya, bisa apabila dia niatkan kembali, maka dia niatkan apa? Untuk rujuk, maka dia bisa meminta ya dari apa yang telah dia bayarkan. Wal kafil, dan juga orang yang sama juga apa? Kafil, yaitu menanggung, mengkafil. Ya, kalau antum kafil misalnya apa? Ya, bayar kafilnya dulu. Misalnya mau kerja di ya Saudi, kemudian apa? Ada kafilnya kan? Kemudian ternyata si pekerjaannya nggak punya uang, kecuali harus apa? Bayar dulu, ya, bayar dulu kepada ya yang menanggung ini. Kemudian apa? Ya nanti dikembalikan kalau niatnya ini si pekerja itu membayarkan, ya, membayarkan dari apa yang dia pinjam. Ya, wal kafil atau kafil misalnya ada yang memang siap menanggung. Ya, kafil misalnya ada yang siap menanggung, kemudian apa? Ya, nanti dibayarkan kepadanya. Ma'alal matmun, ya, suatu yang apa? Atas matmun, yaitu ya suatu yang memang ya dijamin, dan suatu yang apa? Wal makful lah, yaitu seorang yang apa? Ya, atau orang yang dikafil, ya, yang dikafil. Maka walau lam ya'zam fid dhaman, dan seandainya apabila ya tidak ya mengizinkan dalam doman dan tidak pula dalam kafalah, walal ada wa hadza kulluhu idza nawa arruju. Ya. Jadi intinya semuanya apa? Semuanya apabila dia meniatkan untuk kembali, ya maka dia bisa meminta kembali, ya. Fa illam yanwi arruju, adapun apabila dia tidak meniatkan rujuk, ya, rujuk yaitu untuk meminta kembali, fa ajru 'ala Allah, ya sudah berarti dia apa? Bersedekah. Ya, kalau enggak berniat untuk kembali, yaitu meminta kembali, ya sudah, fa ajru Allah, Allah Subhanahu wa taala yang akan apa? Memberikan pahala. Wala yarji 'ala ma adda anhu, dan dia tidak meminta dari apa yang dia telah tunaikan. Ya, karena dia di awal apa? Tidak meniatkan untuk rujuk. Ya, karena dia di awal tidak meniatkan untuk rujuk, ya jangan apa? Jangan minta, ya, karena tidak meniatkan di awal kalinya. Bisa dipahami? Kemudian wahada aidan kullu, yaitu fid duyun, ya, maka ini semuanya adalah dalam hal hutang allati la tahtaju ila niyah. Jadi kadang apa? Kadang seorang itu enggak butuh izinnya dari orang yang dibayari dulu. Tapi kalau dia niatkan, saya nanti akan minta kembali. Jadi terkadang ya ini bahasanya apa? Tidak mengharuskan izinnya. Antum membayari utangnya teman, enggak perlu antum izin dulu, tapi antum niat apa? Ya, niat nanti saya akan minta. Seperti itu. Jadi apa? Enggak perlu izinnya dari apa? Yang mau dibayari hutang. Ya, tidak ya menunggu dari izinnya itu. Yang penting apa? Dia niat untuk kembali nanti apabila temannya tadi sudah memiliki uang atau keluasan, ya sudah diminta. Ya, tapi kalau tidak, ya itu tadi. Ya, bahasanya dia telah berbuat kebaikan dan jangan diminta kembali. Ya, karena apa? Nanti kalau meminta pemberian berarti apa? Seperti apa? Seperti anjing yang apa? Ya, menjilat kembali apa? Muntahannya. Ya. Kemudian fa amma ma yahtaju ila niyah. Adapun ya perkara-perkara yang membutuhkan pada niat seperti zakat, ya, seperti zakat wal kafarat, ya, juga terkait dengan kafarah. Ya, jadi perkara-perkara yang membutuhkan pada niat, ya, dan kafarat wa nahwiha fala yuaddi an ghairihi. Maka tidak boleh dia apa? Menunaikan dari selainnya.
ya kemudian apa? Ya mengganti kafarahnya dengan ini. Ya, misalnya apa? Dengan membayar kafarah qatl misalnya, ya 100 onta. Sudah membayar 100 onta ternyata apa? Dia sendiri nggak ngasih tahu sama orang yang apa? Yang dibayari ini, ya. Maka apa? Ya, berarti apa? Sudah dia rugi sendiri, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Ya, karena ini pada perkara-perkara yang membutuhkan niat, ya. Pada perkara-perkara yang membutuhkan niat. Illa biidnih, ya, melainkan dengan izinnya. Li'anna hadzal ada, ya, dikarenakan penunaian ini la yubri min man udiya anhu. Karena apa? Ya, penunaian ini jadi pembayaran kafarah qatl tadi misalnya 100 apa? Ya, 100 onta itu ya tidaklah sah. Ya, melainkan harus apa? Ya, harus ada izin dari orang yang ditunaikan. Ya, harus ada izin dari orang apa? Ditunaikan, tidak bisa menggugurkan ya dari apa yang diwajibkan atas orang yang ditunaikan tadi. Ya, litiyajihi liniyati. Dikarenakan apa? Dibutuhkan ya darinya apa? Niatnya. Karena dibutuhkan darinya niatnya, maka ya tidak kemudian apa? Asal kemudian bayarkan. Ya, jadi dilihat nanti pada perkara yang memang butuh izin ataukah tidak. Kalau seperti hutang tadi apa? Tidak butuh izin. Tetapi pada perkara apa? Kafarah, ya. Pada perkara kafarah, ya, kafarah itu kan banyak. Ada kafarah sumpah, ada kafarah qatl, ada kafarah ya, misalnya apa? Jima di apa? Di siang hari Ramadan dan yang semisalnya, ya, maka pada hal yang semacam ini harus apa? Meminta izin ya dari orang yang apa? Yang akan dibayari ya atau akan ditunaikan, yaitu kafarahnya atau apa? Zakatnya. Misalnya seperti itu. Bisa dipahami di sini, ya. Kemudian ya kita tambahkan sedikit dari apa yang disebutkan oleh ya Syekh Abdurrahman Simhi dalam syarah beliau terhadap ya Qawaid Fiqhiyah Syekh Sa'di rahimahullah taala, ya bahwasanya nas dari kaidah atau lafadz kaidah yaitu seperti yang di atas itu, ya judulnya man adda min ghairihi haqqan ya falahu ya apa falahu arruju'in nawa. Atau contoh yang lain, man adda an ghairihi wajiban. Man adda an ghairihi wajiban biniyatir ruju'i alaih roja'a wa illa fala. Wa illa fala. Jadi barang siapa yang apa? Man adda an ghairihi, yaitu barang siapa yang menunaikan ya dari selainnya wajiban, yaitu suatu kewajiban, itu misalnya tadi hutang, biniyatir ruju' alaih, dengan niat rujuk yaitu meminta kembali, roja'a, maka dia apa? Boleh ya meminta kembali. Wa illa, dan jika tidak, yaitu apa? Dan jika tidak niat, wa illa nawa, ya apabila dia apa? Jika tidak berniat, ya wa illa yanwi, apabila dia tidak meniatkan apa? Fala, yaitu apa? Fala, maka tidak boleh dia apa? Fala yarji alaih, maka dia tidak boleh kembali padanya. Ya. Yaitu niat kembali apa? Ya meminta kembali dari apa yang telah dia ya bayarkan. Jadi ya termasuk hal yang penting dalam kaidah ini, bahwasanya kaidah ini ya disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga wa tilmidhu yaitu Ibnu Qayyim, dan juga selain keduanya ya mereka menyebutkan kaidah ini. Dan kaidah ini ya serupa dengan dhawabit, ketentuan-ketentuan, yaitu apa? Jadi kaidah nanti ada, kalau kaidah itu apa cakupannya lebih luas. Ya, kalau dhawabit itu apa cakupannya lebih ya lebih sempit. Ya, ini bisa disebut dhawabit atau disebut dengan masail fikih al-juz'iyah. Ya, itu bagian dari masalah fikih ya dari qawaid fikih. Jadi apa? Ya lebih sempit. Dan di dalamnya terdapat apa perincian ya dan penjelasan ya penjelasannya.
Kemudian ya datang penyebutan dalil dari kaidah ini ya beliau ya sebagaimana dikatakan fil qaulu tsani min masalati al-atiyah. Ini ya contohnya apa namanya? Contoh dari kaidah. Yaitu misalnya apa? Man faqqa asiran minal usar. Barang siapa yang ya melepaskan asiran. Apa asiran? Seorang yang tertawan, bayari. Kan misalnya di apa? Asiran misalnya apa? Tawanan ya di apa? Bersama musuh misalnya. Terus apa? Dia apa? Musuh menyaratkan kalau kamu mau apa? Ya, tawananmu apa? Sahabatmu yaitu apa? Tawan-tawan ini kamu harus membayar apa? Ya, misalnya apa? 100 juta. Ya, kemudian ada yang siap nanggung. Ya, mau membayari dulu. Makanya kalau di sini apa? Ya, mau membayari dulu maka apa? Ya, yang melepas tawanan tadi ya bighairi idnih dengan tanpa izinnya dilepaskan. Ya, fa innahu yarji ilaihi maka dia bisa apa? Kembali. Ya, bisa kembali itu apabila dia apa? Niatkan. Bisa dipahami. Ya, jadi ya contoh dalam kaidah ini apa? Bisa nanti dalam banyak masalah. Jadi pengen membebaskan tawanan. Kemudian apa? Tanpa sepengetahuan dari apa? Meminta izin ya dari orang yang akan dibebaskan atau yang dimintai bayaran. Ya, kemudian apa? Ya, tapi dia sudah meniatkan. Ya, kalau nanti apa? Ya, nanti mereka lepas kemudian sudah ada uang, maka kita akan apa? Minta gantinya. Kalau sudah niatkan maka apa? Boleh dia apa? Kembali yaitu minta ya dari apa uang yang dibayarkan tadi. Kemudian man adda an ghairihi nafaqatan wajibatan. Ya, barang siapa yang apa? Menunaikan dari selainnya nafkah wajibah. Ya kan nafaqah ala waladi au zaujatihi sebagaimana yang contoh yang didatangkan oleh apa? Ya, Sa'di rahimahullah taala atau hewan ternaknya maka boleh ya kembali dia dari apa yang apa? Dia telah nafkahkan. Misalnya ada kawannya apa? Keadaannya memang susah. Ya, kemudian dia apa? Cukupi ya nafkah ya keluarganya, nafkah apa hewan ternaknya, kemudian ini tanpa sepengetahuannya. Ya, tapi dia niatkan apa? Rujuk. Ya, dia niatkan apa? Rujuk. Ya, seperti itu maka boleh baginya untuk rujuk yaitu meminta kembali. Ya, baik itu tadi dalam hal utang atau nafkah. Ya, dalam hal domin dan juga kafil ya dan juga ya dalam hal yang terkait dengannya. Ya, apabila dia tidak meniatkan, maka apa? Ya sudah. Ya, jangan diminta. Ya, jangan diminta. Niatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana disebutkan bahwasanya di sana ya man ada an akhi syai'an fa innahu la yahlu min halain. Jadi orang yang apa menunaikan dari saudaranya suatu maka tidaklah sunyi dari dua perkara. Yang pertama bahwasanya apa? Ini memang bisa menerima ganti. Ya, tadi sebagaimana bisa menerima ganti. Kalau tidak bisa menerima ganti, ya jangan kemudian apa? Menunaikan kecuali setelah mendapatkan apa? Izinnya. Ya. Jadi apa? Ya, apabila di situ memang bisa menerima ganti, ya, yaitu bahasanya yang ditunaikan itu memang bisa menerima ganti. Ya, misalnya apa? Kalau sholat, saya gantikan sholatmu. Ya, bisa menerima ganti tidak? Ya kalau pada sesuatu yang tidak bisa menerima ganti ya ini. Ya jangan antum apa? Saya mau berbuat kebaikan, saya gantikan sholatnya fulan. Ya, saya gantikan sholat fulan supaya dia tidak sholat. Ya, tidak bisa. Karena ini apa? Pada perkara yang tidak bisa menerima ganti. Ya, tidak bisa menerima ganti. Maka ketika menunaikan ya dari apa? Kewajiban yang ada pada kawannya itu adalah pada perkara yang bisa menerima ganti. Ya, adapun apabila pada perkara yang tidak bisa menerima ganti, maka tidak sah. Ya, tidak sah secara asalnya, seperti sholat. Ya. Adapun kalau menunaikan dari apa yang ya di situ bisa menerima ganti, ya maka ini juga ada dua keadaan kan, yaitu dengan izinnya dan apa? Ya, kalau dengan izinnya berarti dia sebagai apa? Wakil. Ya. Itu sebagai wakil
ya dalam penunaian, ya dalam penunaian, maka bisa nanti meminta ganti, ya. Kemudian dengan tanpa izinnya, ya dengan tanpa izinnya, maka ini apa yang disebut dengan apa? Ya seorang itu ya maksudnya apa? Disebut dengan apa? Tasarruf fuduli. Maksudnya tasarruf fuduli apa? Wong enggak diminta, kenapa kamu ini misalnya ya lakukan? Ya, tasarruf fuduli yaitu apa? Enggak diminta. Maka di sini nanti ada dua perkara. Bahwasanya dia menggantikan darinya itu apa yang ya menjadi kewajiban baginya, ya, yaitu seperti zakat atau kafarat, ya, maka pada hal yang semacam ini dia tidak boleh kembali, tidak boleh meminta kembali. Kenapa? Ya salah sendiri. Kenapa? Kamu sudah berbuat ya over, ya Pak, sudah berbuat ini. Kenapa kamu tidak mengabariku kalau kamu mau membayarkan zakatku, kalau kamu membayar kafaratku? Ya sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, ya. Kemudian apa? Yang kedua adalah yaitu apa melakukan dengan apa? Ya, pada perkara yang di situ memang itu tadi bisa minta kembali pada perkara yang apa? Di situ walaupun tidak minta izin seperti membayarkan utang tadi. Jadi kalau membayarkan utang tadi walaupun tidak minta izin, antum bayarkan. Tapi apa? Niat saya nanti akan rujuk. Ya, maka boleh. Tapi kalau pada perkara yang di situ membutuhkan niat, ya, niat dari apa? Pelakunya, maka tidak boleh melakukannya kecuali harus minta izin. Yaitu pada apa? Kafarat. Pada kafarah atau pada zakawat. Itu terkait dengan zakat. Ya, seperti itu. Maka ini hendaknya diperhatikan, ya. Hendaklah diperhatikan. Ya sebagaimana dalilnya yang disebutkan itu tadi. Ya, laisa lana ya mathalus sau, ya, bukanlah ya ada pada kami permisalan yang contoh alladzi ya'udu fi hibatihi kal kalbi yarji fi qawaihi. Ya, kalau enggak meniatkan ya jangan minta kembali seperti dalam masalah yang membayarkan hutang tadi. Ya, bahwasanya apa seorang yang kembali dalam pemberiannya meminta kembali dalam pemberiannya seperti apa? Seperti anjing yang apa? Kembali yaitu menjilati ya muntahannya. Ya insya Allah kita tambahkan pada kesempatan yang akan datang. Nah, apabila ada tambahan dari kaidah ini, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.